Dan masuk dulu Pak. Pas aku ke situ Pak. Kalau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Reno, silakan. Siap. Sebelum belajar kita baca doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sekretarisnya hari ini siapa yang tidak hadir? Reka sama Abdillah. Reka sama Abdillah. Keterangannya? Rekanya itu, Abdillahnya apa? Pasti ada 2 orang ya. Ada buku paketnya? Ya, buku paketnya. Kemarin kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Ada yang masih ingat siapa yang merumuskan rancangan Pancasila? Ada 3 tokoh. Yang pertama Soekarno. Siapa lagi? Yang kedua Muhammad Yamin. Yang ketiga Supomo. Jadi ada 3 orang atau 3 tokoh. Nah, sekarang hari ini kita membahas norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan kita membahas norma-norma dalam kehidupan masyarakat, ada yang tahu apa itu norma? Yang tahu tulis tangannya? Peraturan sikap. Ada lagi yang tahu apa itu norma? Hah? Peraturan sikap yang harus kita taati. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu norma? Ya? Norma adalah sesuatu yang harus kita taati. Iya, norma adalah sesuatu yang harus kita taati. Bagus. Nah, norma itu ialah aturan atau ketentuan yang mengikat, yang harus kita taati dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya tujuan kita membahas norma itu. Yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan tujuan yang keempat ialah berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi ada 4 tujuan. Sekarang kita membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 3. Yang pertama, hakikat norma. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat boleh sambil dicatat.
kehidupan bermasyarakat itu ada 3. Yang pertama, ya perhatikan dulu. Jadi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 3. Yang pertama, hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, macam-macam norma. Jadi norma itu ada bermacam-macam ya. Dan yang ketiga, ada tingkatan norma. Sekarang kita membahas yang pertama, hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok warga dalam masyarakat. Jadi apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu aturannya. Contoh misalnya, apabila kalian ingin mencuri, kalian tahu aturannya bahwa di dalam agama kita itu tidak boleh mencuri seperti itu. Lanjut. Norma yang berlaku di satu kelompok masyarakat akan berbeda untuk bentuk dan penerapan di masyarakat. Nah, setiap norma yang berlaku atau mengikat pada satu kelompok masyarakat akan berbeda bentuk dan penerapan dengan norma yang berlaku di kelompok masyarakat. Misalnya, norma yang berlaku pada aturan keagamaan. Setiap agama itu berbeda cara aturannya, ya kan? Kalau misalnya norma yang berlaku pada aturan keagamaan Islam misalnya berbeda dengan norma yang berlaku di masyarakat agama lainnya. Misalnya agama Islam, aturannya seperti apa? Kalau yang Islam misalnya kalau wanita yang sudah balik itu tidak boleh membuka aurat, harus berkerudung. Berbeda dengan agama Kristen. Kalau agama Kristen itu tidak ada peraturan seperti itu, ya kan? Ya, misalnya di bulan suci Ramadan, kalau orang Islam itu ada yang namanya berpuasa dan tarawih. Kalau Kristen tidak ada. Jadi aturan-aturan di setiap agama itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi kita harus menghargainya, tidak boleh menghina agama-agama yang lain, karena setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya cara yang ditetapkan untuk menerapkan dan memperhatikan norma adalah memberikan atau menetapkan sanksi bagi warga masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut. Nah, masyarakat itu menciptakan sanksi dengan maksud mengendalikan perilaku seseorang agar seseorang itu tidak semena-mena untuk melakukan sesuatu. Sanksi dalam pelaksanaannya itu terdiri dari 2. Jadi di dalam norma itu ada 2 sanksi, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi yang positif itu misalnya dengan memberikan ujian. Ujian ini menjadi dorongan baginya untuk bekerja keras meraih tujuan yang telah ditetapkan masyarakat. Misalnya kalian ibu suruh maju di depan mengerjakan, kalian langsung mau maju ke depan tanpa didorong-dorong, kamu aja misalnya seperti itu. Si Magdalena maju ke depan. Nah, itu kita akan memberikan
pujian kepada dia karena dia sudah berani maju ke depan tanpa disuruh-suruh. Nah, sebaliknya juga ada sanksi negatif bagi orang yang tidak mau. Misalnya berupa hukuman kepada individu, sindiran, ejekan, pemukilan, denda, dan hukuman penjara. Misalnya di dalam suatu kelompok, misalnya kelompok Hengki, Reno, dan siapa? Dan Upin disuruh maju. Nah, mereka harus mempresentasikan tugas kelompoknya di depan. Nah, mereka sama sekali tidak mau. Apa saja yang harus mereka hadapi? Apa? Hah? Hukuman. Misalnya ibu suruh mereka kerjakan tugas tambahan lagi karena mereka tidak mau maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya, ya kan? Jadi harus hukumannya itu ditambah lagi, atau enggak teman-teman yang lain mencemoohi kenapa sih mereka itu tidak mau, padahal kan kelompok mereka yang maju. Kan biasanya seperti itu, teman-temannya yang menceritakan mencemooh mereka seperti itu. Paham ya? Jadi ada sanksi yang akan kita hadapi apabila kita tidak menjalankan aturan. Paham sampai di sini? Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, macam-macam norma. Ada yang tahu nggak norma itu ada berapa macam? Ada yang tahu? Ada 4. Yang pertama, ada 4 norma ya. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesopanan. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi ada 4 macam norma yang ada di dalam masyarakat, itu harus kalian ingat. Nah, sekarang kita membahas ke norma agama. Apa sih norma agama itu? Mengatur tentang apa? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukuman agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Misalnya, norma agama itu bertujuan mengatur manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Contohnya apa? Seperti apa? Norma agama contohnya menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua, menghormati dan patuh kepada orang tua. Kalau di sekolah kita patuh kepada guru. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Contohnya seperti apa sih hal-hal yang tercela? Apa? Tidak. Ada yang tahu? Perbuatan yang tercela itu seperti apa sih? Banyak sekali hal-hal yang tercela. Tidak boleh menjelekkan orang lain, misalnya. Apalagi? Tidak boleh menyontek. Dan ya, tidak boleh merendahkan orang lain karena di mata Tuhan kita ini sama, tidak ada bedanya. Seperti itu. Bagus, Henry. Pengakuan adanya norma agama sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Kita tidak boleh, misalnya Hengki tidak boleh memaksakan kehendaknya si Magdalena, kamu harus masuk agama ini ajarannya gini loh, bagus loh, misalnya seperti itu. Kita tidak boleh menyuruhnya, memaksakan dia seperti itu, karena dia mempunyai agamanya sendiri yang menurutnya baik. Selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan. Sebelumnya ini ada contoh rumah ibadah sebagai bentuk perwujudan
keberadaan agama di Indonesia. Banyak sekali contohnya. Ini ada 6. Gambar yang pertama ini apa? Gambar apa? Masjid. Masjid ini untuk orang beragama apa? Tempat ibadahnya? Untuk orang beragama Islam. Selanjutnya, ibu mau tanya lagi yang satu ini. Ini gambar apa? Gereja untuk orang beragama apa? Kristen. Ya, bagus. Jadi itu ya perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan dulu. Ada yang pernah dengar norma kesusilaan itu contohnya seperti apa? Belum? Ya. Norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani kita, Misalnya si Aulia mau nyontek nih pada ulangan semester. Saya sudah kata-katanya nih di sini misalnya. Dia menyontek itu tidak boleh bagi agama saya, misalnya seperti itu. Jadi hati nuraninya ini berkata bahwa saya tidak boleh melakukannya. Itu namanya norma kesusilaan. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Misalnya ada temannya yang mempengaruhi, Allah kamu nyontek aja, kita kan duduknya di belakang misalnya. Tapi hati nurani kita ini berkata tidak mau menyontek, tidak boleh, karena ini bertentangan dengan norma kesusilaan. Selain itu, hati nurani manusia menuntut manusia agar memilih hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Misalnya, seseorang yang memiliki hati nurani apabila menemukan barang milik orang lain akan mengembalikannya. Misalnya si Ali berjalan bermotoran di kampung, ketemu uang 10.000 misalnya, uang 10.000. Mendingan saya ambil aja nih, bisikannya kan, bisikan kalbunya, saya ambil aja uang ini buat beli es krim misalnya. Tapi hati nuraninya ini berbisik lagi, tidak boleh diambil, lebih baik saya kasih tahu orang, siapa tahu ada orang yang kehilangan uang misalnya, seperti itu ya, paham? Jadi hati nurani kita ini berkata bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Seperti itu juga halnya dengan menyontek. Ini ada gambar 2.3 menyontek. Dia padahal sudah mempunyai kertas untuk menyontek, tetapi hati nuraninya ini tidak meyakinkan atau tidak menginginkan dia untuk menyontek, seperti itu. Nah, contoh dari norma kesusilaan yang lainnya adalah yang pertama, tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Misalnya si Imelda ini ranking 1, nilainya bagus, dia tidak boleh menyombongkan diri kepada temannya. Aku loh ranking 1, nilaiku 89, 90, 100, nggak ada nilai yang di bawah 80 misalnya, seperti itu. Tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh membedakan, biarpun dia tingkat ekonominya rendah, kita harus sama, tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dan teman yang lainnya. Atau misalnya seperti ini, si Imelda ini kan orangnya pintar, sedangkan si Reno mohon maaf curang. Si Hengki ini selalu ingin berteman dengan si Imelda saja, tidak mau berteman dengan Reno, karena si Reno ini apa yang saya harapkan dari Reno ini orangnya mohon maaf bodoh misalnya, seperti ini. Saya berteman sama Imelda, kalau ada PR saya bisa minta jawabannya, dia kan pintar misalnya, kata Hengki, seperti itu. Salah satu contohnya juga norma kesusilaan, tidak boleh membeda-bedakan, harus baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menghindari sifat malas, kasar, dan pendendam. Ya, ini jelas sekali ya, kita tidak boleh bersifat malas. Yang keempat, tidak angkuh kepada orang lain. Dan yang kelima, berlaku
berlaku jujur. Contohnya tadi seperti si Ali menemukan uang, dia tidak boleh mengambilnya sendiri, dia harus ngasih tahu orang, siapa tahu ada orang yang kehilangan uangnya, dia harus mengembalikannya, seperti itu. Paham tentang norma kesusilaan? Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya norma kesopanan. Ada yang tahu apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan itu bersumber dari tata kelakuan atau tata kerama, kebiasaan di dalam masyarakat, ya. Misal, aturan tersebut berbeda dengan aturan anak lainnya karena aturan tersebut hanya disepakati mereka berdua saja. Jadi, misalnya aturan kesopanan ini dia berperilaku sopan, misalnya di depan orang tua dia bagaimana yang kalian lakukan? Misal kalian bertemu dengan orang tua, misalnya orang tuanya duduk di sini, kalian mau lewat, apa yang kalian lakukan? Permisi, misalnya dengan cara menunduk seperti ini, permisi Pak, permisi Bu, misalnya kayak gitu ya. Itu namanya norma kesopanan. Norma kesopanan bersifat kedaerahan atau lokal karena kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu terkadang berbeda dengan masyarakat lainnya. Berbeda sekali masyarakat kita dengan masyarakat orang yang ada di luar sana, luar negeri. Misalnya kita kan membudayakan seperti itu. Kalau di luar negeri kan kamu siapa, mereka tidak peduli seperti itu. Contohnya aja saja seperti pakaian. Kalau kita Indonesia seharusnya itu tertutup. Kalau orang luar negeri itu kan terbuka seperti itu. Mereka karena di sana aturannya tidak ada yang dicemooh juga. Kalau mau mereka mau berpakaian seperti apa saja, kalau kita di masyarakat pasti ada yang dicemooh kan. Kalau kita berpakaian seksi misalnya atau rambutnya gimana penampilan kita, pasti ada yang mencemooh seperti itu. Nah, selanjutnya contoh di dalam masyarakat tertentu makan menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Nah, itu kalau norma kesopanan. Kalau kita di masyarakat Indonesia kalau makan dengan tangan kiri itu tidak sopan, padahal di negara-negara lain itu biasa saja, orang tidak akan mempermasalahkan itu, ya kan? Ada yang bisa memberikan contoh norma kesopanan itu apa? Apa contohnya? Misalnya yang pertama tadi apa, mengucapkan permisi kepada ketika memasuki rumah, misalnya apa? Assalamualaikum, seperti itu. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak berkata kotor dan kasar. Misalnya apa yang sering anak-anak remaja lakukan, bilang apa? Wah, kamu ini mohon maaf, anjing kamu, bangsat kamu, misalnya seperti itu. Ya, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Terus yang keempat, tidak makan sambil berbicara. Dan yang kelima, tidak meludah di sembarang tempat, ya, tidak boleh. Misalkan di sini ya, apabila meludah itu harus keluar. Terus apa namanya, termasuk norma kesopanan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan itu antara lain dicemooh orang. Apabila kita pakaiannya saja tidak sopan kan, pasti kita dicemooh atau diceritakan orang. Terus yang kedua ada celaan. Ih, si dia itu seperti ini loh, seperti ini. Misalnya pakaiannya tidak wajar sekali ke sekolah, misalnya seperti itu. Pasti ada kan kata-kata yang keluar seperti itu. Dan dikucilkan atau diasingkan. Misalnya dia tidak mau berteman dengan si itu karena pakaiannya tidak sopan, misalnya. Itu ya sanksi-sanksinya yang apabila dia tidak mentaati norma kesopanan. Paham sampai di sini? Paham?
Ya, jadi kita lanjut ke norma hukum sekarang. Tadi yang pertama norma apa? Norma agama. Yang kedua kesopanan, dan yang ketiga norma kesusilaan. Selanjutnya norma hukum. Ada yang tahu norma hukum itu apa? Ya, norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuannya dibuat norma ini adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya. Dengan kata lain, norma hukum ditujukan untuk orang-orang yang membuat kesalahan-kesalahan. Misalnya dia melanggar sesuatu seperti ini. Contohnya norma hukum, apabila kalian terlambat masuk kelas, padahal waktu belajar itu jam 8 sudah masuk ke kelas seharusnya, sedangkan si Aulia datangnya jam 9. Apa yang harus kita lakukan? Kita memberi hukuman. Hukumannya berupa apa? Kita tidak boleh, nah kamu sudah melanggar hukuman, jadi kamu harus bayar ke saya 1.000, misalnya 5.000, misalnya seperti itu. Tidak boleh. Jadi hukuman yang wajar untuk si Aulia adalah misalnya dia mengerjakan, ibu memberikan tugas yang lebih banyak, misalnya seperti itu, atau enggak dia menyapu ruangan kelas, misalnya seperti itu ya. Itu namanya hukuman yang kita lakukan kepada orang yang melanggar. Nah, contoh dari norma hukuman antara lain, yang pertama, melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Kalau kita tidak membayar pajak tepat waktu, apa yang terjadi? Kenapa? Akan ditagih. Ya, apabila kita tidak membayar pajak dengan tepat waktu, kita itu tidak bisa jalan kemana-mana karena kita pasti akan ditilang. Siapa yang menilang? Ada yang pernah kena tilang di sini? Gak pernah? Ya, tidak boleh keluar dulu ya kalau kita tidak punya surat kendaraan atau SIM. Jadi kita itu harus membayar pajak dengan tepat waktu. Kalau enggak, ada sanksinya. Misalnya jika ditilang oleh polisi, kita harus didenda, bayar berapa, seperti itu ya. Yang kedua, tidak mengganggu ketertiban umum. Misalnya kalau